Masih setia berada di dasar klasemen sementara kompetisi Liga 1, manajemen Semen Padang FC siapkan rencana perombakan besar-besaran pada libur paruh musim nanti. Selain seluruh pemain asing, evaluasi juga akan dilakukan terhadap semua pemain lokal di tim Kabau Sirah. Tidak ingin hanya numpang lewat di Liga 1 2024-2025, penasehat tim Semen Padang FC Andre Rosiade akui manajemen akan melakukan pembenahan besar-besaran pada tim kebanggaan Orang Awa pada libur paruh musim nanti. Semua pemain, baik itu pemain asing maupun pemain lokal, semua pemain telah dievaluasi dan melewati penilaian menyeluruh, yang hasilnya saat ini sudah dikantongi oleh pelatih kepala Eduardo Almeida. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Andre menyebut akan terjadi perekrutan pemain secara besar-besaran di tubuh tim yang bermarkas di Bukit Karangputih Indarung ini pada jeda paruh musim nanti. Andre tegaskan hal itu harus dilakukan agar tim Kabau Sirah bisa lolos dari jurang degradasi. Tim kepelatihan sudah melakukan evaluasi. Jadi saya pastikan akan ada rekrutmen pemain baru besar-besaran. Jadi sekarang tim kepelatihan lagi lakukan rekrutmen baik pemain lokal maupun asing. Yang jelas kita tidak ingin degradasi, ya kita ingin selamatkan Semen Padang. Nah untuk itu di putaran kedua kita akan banyak insya Allah pemain baru. Seperti yang diketahui, Semen Padang FC hingga saat ini masih setia mengisi dasar klasemen Liga 1 2024-2025. Dari 13 laga yang telah dijalani, tim kebanggaan Orang Awa hanya mampu melaluinya dengan hasil 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan 9 kali kalah. Dari keseluruhan laga yang telah dijalani, Semen Padang FC hanya mampu mengumpulkan 6 poin. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Dari Piala AFF 2024, Timnas Indonesia harus bersusah payah untuk meraih kemenangan saat menghadapi Myanmar di laga perdana Grup B. Bermain di Tuwuna Stadium Senin malam, Indonesia yang berjersey merah tampil menyerang. Sejumlah peluang emas Garuda tercipta, namun sayang skor 0-0 tidak berubah hingga kedua tim masuk kamar ganti. Gol yang dinanti Indonesia tercipta menit ke-76. Berawal dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan menghadirkan kemelut yang mampu dimanfaatkan Asnawi Mangkualam. Indonesia memimpin 1-0. Upaya Myanmar mengejar ketertinggalan gagal dan kedudukan 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga usai. Selanjutnya Indonesia akan menjamu Laos pada Kamis 12 Desember mendatang di Stadion Manahan Solo. Sementara itu di laga grup B lainnya, kemenangan besar diraih Vietnam saat bertandang ke rumah Laos. Menang 4-1, Vietnam pimpin sementara grup B. Laos menjamu Vietnam pada laga perdana grup B Piala AFF 2024 atau Asian Championship di Stadion Nasional Senin malam. Sejak awal laga berjalan ketat sehingga babak pertama berakhir tanpa gol. Vietnam memecah kebuntuan menit ke-58 berkat tendangan spektakuler Nguyen Hai Long. 5 menit berselang, keunggulan tim tamu bertambah lewat aksi Nguyen Tien Lim. Pemain pengganti Nguyen Van Toan menambah derita Laos setelah berhasil mencetak gol ketiga The Golden Star Warrior. Vietnam terus menjauh berkat gol Nguyen Van Vin yang berhasil memaksimalkan kemelut di depan gawang menit ke-83. Laos hanya bisa mencetak gol hiburan di masa injury time lewat gol penalti Buon Pachan Buon Kong. Skor akhir Vietnam 4, Laos 1. Hasil ini bawa Vietnam pimpin grup B dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Indonesia. Indonesia Sport Lovers Persib Bandung berhasil mengamankan poin saat melawat ke markas PS Sleman di pekan ke-13 dan sempat tertinggal lebih dahulu. Maung Bandung berhasil memaksa laga berakhir 2-1. Betinho! Laga PS Sleman menjamu Persib Bandung pada pekan ke-13 Liga 1 Indonesia dihelat di Stadion Manahan Solo Senin malam. Persib yang mengambil inisiatif serangan sejak awal justru harus tertinggal lebih dahulu menit ke-18.
Nicolau Dumitru berhasil menjebol gawang Kevin Mendoza setelah memaksimalkan umpan matang Danilo Alves. Tetapi keunggulan PS Sleman hanya bertahan 1 menit. Maung Bandung berhasil mencetak gol penyeimbang lewat aksi David da Silva menit ke-19. Skor 1-1 tidak berubah hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim masih menampilkan permainan terbuka, sehingga jual beli serangan kembali terjadi. Kemenangan 2-1 Persib akhirnya tercipta 10 menit jelang laga usai lewat tendangan keras Tirone Del Pino. Kemenangan ini bawa pasukan Bojan Hodak naik ke posisi kedua klasmen dengan 26 poin. Mereka sekaligus menggeser Persija yang menorehkan 24 poin. Sementara PS Sleman tertahan di urutan ke-15 dengan koleksi 8 poin. Sementara itu Persebaya Surabaya menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November sebagai persiapan melawan Persik Kediri. Tim Bajul Ijo hanya memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan taktik dan strategi sebelum menghadapi perlawanan tim Macan Putih. Setelah berhasil menumbangkan Arema FC akhir pekan kemarin, Persebaya Surabaya sudah harus bersiap melawan Persik Kediri pada Rabu besok. Singkatnya, waktu antar pertandingan membuat Bajul Ijo hanya memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya. Sebagai persiapan, Bruno Moreira dan kolega gelar latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya Senin sore. Latihan fokus memulihkan kondisi fisik pemain dan evaluasi permainan saat melawan Arema FC. Hasil melawan Arema FC menjadi bahan evaluasi tim pelatih untuk menghadapi Persik Kediri. Latihan terakhir akan digelar Selasa besok sekaligus official training. Yeah, so after the Arema game, I'm already doing individual videos and group videos of the last game, what was good and what we can improve on. And then also tomorrow we will start showing some video situations on Kediri. But I already know how they play. Most of the teams now I already know, but most important is the players. They must know. So this will be no problem for the players, because you see in the training since pre-season, the players have been drilled near every day on tactical. Laga melawan Persik Kediri, pelatih Paul Munster sudah bisa mendampingi anak asuhnya setelah menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Tetapi kapten tim Bruno Moreira dipastikan absen karena mendapat kartu merah di laga melawan Arema FC. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Selain itu ada pula Madura United yang akan menjamu Semen Padang pada lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan. Laskar Sape Kerap bertekad meraih kemenangan agar bisa menjauh dari zona degradasi. Kalah dari Persik Kediri dalam laga sebelumnya membuat Madura United berambisi untuk amankan poin penuh saat menjamu juru kunci Semen Padang. Evaluasi maksimal telah dilakukan oleh tim pelatih guna merealisasikan target poin penuh saat bermain di kandang di Stadion Gelora Bangkalan. Peluang Madura United meraih kemenangan terbuka lebar karena Semen Padang juga dalam situasi sulit. Kabau sirah puasa kemenangan di 10 laga terakhir dan berada di dasar klasemen meski poin sama dengan Madura United. Mantan pemain Manchester United dan timnas Portugal Nani memutuskan pensiun dari karirnya di lapangan hijau. Nani memutuskan gantung sepatu di usia 38 tahun. Pemain sayap ini pernah 4 kali membawa Manchester United menjuarai Liga Inggris, 1 kali Liga Champions dan 2 kali Piala Liga saat menjadi pasukan Alex Ferguson. Bersama Cristiano Ronaldo, Nani juga pernah menjuarai Piala Eropa di tahun 2016. Pernah membela Valencia dan Lazio, karir pamungkas Nani adalah bersama klub Portugal Estrela Amadora. Informasi lainnya tampil konsisten sepanjang musim. Scorpions FC juarai Liga Sepak Bola Putri kelompok usia 14 tahun Hydro Plus Soccer League 2024. Scorpions menyisihkan 10 kontestan lainnya dengan koleksi 53 poin.
Selesai sudah Liga Sepak Bola Putri kelompok usia 14 tahun yang bergulir di Super Soccer Arena Kudus, Hydro Plus Soccer League 2024. Diikuti 11 tim asal Jawa Tengah dan sekitarnya, HSL ini merupakan wadah kompetisi bagi para pemain yang sebelumnya ikut kompetisi usia 10 dan 12. Setelah melalui 10 pekan, Scorpions FC dinobatkan sebagai juara. Tampil konsisten, Scorpions mampu meraup 53 poin di sepanjang musim. Perayaan gelar Scorpions semakin sempurna setelah penggawa mereka Latisha Safa Berliana juga didapuk sebagai pemain terbaik. Sementara gelar top skor menjadi milik Ashifa Fariski dari tim SK Uping dengan 30 gol. Sangat senang karena bisa bertemu teman-teman dan bisa main SSB cewek. Ini nggak nyangka gitu loh kalau bisa dapat prize player. Padahal masih ada yang lebih tinggi di atasku. Meski hanya diikuti tim asal Jawa Tengah, para pemain yang tampil di HSL 2024 datang dari berbagai daerah di Nusantara. Mereka direkrut untuk membela 11 tim kontestan yang berkompetisi. Iwan Miftahudin, Kompas TV Kudus, Jawa Tengah.